Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada. Mohon izin sebelumnya, di sini saya baru membuat video lagi karena jujur saja saya nunggu untuk mendapatkan aplikasi terbaru ini karena syarat untuk mendapatkan aplikasi terbaru ini kebetulan harus lapor konsolidasi terlebih dahulu sampai dengan tahun 2025 awal, dan kemarin terjadi beberapa kendala kecil jadi agak molor waktunya. Nah, ini saya buat video untuk memperkenalkan rilis terbaru dan apa saja fitur terbaru yang harus Bapak Ibu perhatikan, terutama di Bapak Ibu yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan, karena pada saat ini Bapak Ibu sedang melakukan perubahan APBDes. Langsung saja Bapak Ibu, kita buka aplikasinya. Nanti Bapak Ibu akan dapat aplikasinya, paketnya di dalam seperti ini. Jadi nanti dibuka saja. Seperti biasa, bisa masuk ke akun masing-masing. Sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, di sini saya praktek menggunakan database untuk cek aplikasi, jadi bukan database yang sedang Bapak Ibu pakai. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin nonton video ini dari kabupaten lain, mungkin nanti bisa menyesuaikan karena di sini saya membuat video menggunakan studi case yang ada di Kabupaten Grobogan. Jadi mungkin agak berbeda, tapi kurang lebih kalau kita bicara pengenalan fitur aplikasi, apa saja yang baru itu pasti sama. Nah, Bapak Ibu, jadi pertama kali yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu cek terlebih dahulu apa saja fitur-fitur terbaru yang ada di aplikasi ini. Nah, di sini saya jelaskan sedikit saja. Jadi kemarin kan sudah kami kirim aplikasi yang baru yaitu R2. Nah, R2 yang kemarin itu adalah aplikasi pembaruan untuk sedikit perbaikan seperti yang ada di sini. Cuma ini ada lagi aplikasi karena aplikasi ini dia mengakomodir mungkin pertanyaan Bapak Ibu yang kemarin-kemarin tanya kepada kami, Pak, penyertaan model kok nggak ada taggingnya ketapang, apa terus ada tagging PKTT kok tidak muncul. Nah, itu diakomodir semuanya di rilis terbaru ini. Jadi ada 17 untuk update fitur dan perbaikannya. Nah, intinya Bapak Ibu yang tak jelaskan di video ini adalah nanti poin-poin penting yang harus Bapak Ibu lakukan terkhusus di perubahan APBDes saat ini yang sedang Bapak Ibu jalani sampai dengan tanggal 28 Mei sesuai dengan surat yang telah kami kirim. Ada yang tanya kepada kami, kita ngulik sebentar untuk perubahan APBDes-nya. Ada yang tanya kepada kami, Mas, perubahan APBDes ini apakah perubahan APBDes perdes perubahan APBDes seperti yang tahun-tahun lalu satu tahun satu kali, atau perubahan menggunakan perkades penjabaran. Nah, Bapak Ibu, berhubung di Perbup kita, Perbup Pengelolaan Keuangan Desa itu ada kriteria keadaan luar biasa di mana Pemda bisa melakukan perubahan APBDes lebih dari satu kali. Nah, saat ini yang Bapak Ibu hadapi adalah perubahan APBDes yang tak sebutkan tadi lebih dari satu kali. Kenapa? Karena ada perubahan kebijakan mendasar. Kita mengaturnya di surat dari Kementerian Desa, terus kita buatkan lagi surat untuk melakukan pembukaan menu posting, menindaklanjuti untuk percepatan ketapang, sehingga Bapak Ibu harus melakukan perubahan APBDes lebih awal daripada sebelumnya. Apakah nanti di akhir tahun akan ada perubahan APBDes lagi? Bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi akan ada perubahan APBDes lagi, bisa jadi ya. Cuma dari kami tidak menjanjikan, tapi ada kemungkinan bisa jadi melakukan perubahan APBDes lagi. Pak, apakah nanti untuk kegiatan yang sumber dana lain selain dana desa bisa dirubah? Bisa. Untuk sumber dana lain bisa dirubah, nanti silakan Bapak Ibu rubah. Dan jangan lupa karena kita perubahan APBDes, untuk perubahan mengacu pada ketentuan perubahan pada umumnya. Ada evaluasi kecamatan juga seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita langsung masuk ke aplikasi. Jadi Bapak Ibu, nanti di sini saya akan menjelaskan satu berkaitan dengan tagging PKTD, yang kedua berkaitan dengan tagging ketapang pada penyertaan modal. Nah, karena saya di sini adalah studi case Kabupaten Grobogan yang saat ini melakukan perubahan APBDes, jadi mungkin yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah beberapa kegiatan yang Bapak Ibu rubah.
Cuma di sini saya akan merubah sedikit saja yang bersangkutan dengan update fiturnya. Bapak Ibu mungkin bisa buka RPD ini terlebih dahulu. Di sini saya ada contoh satu desa. Mungkin desa yang bersangkutan nanti ketika tidak terima atau keberatan dengan desanya tak sebagian contoh, nanti bisa konfirmasi. Nanti biar saya hapus videonya dan tak perbarui lagi menggunakan desa yang lain. Nah, Bapak Ibu, karena di sini kita fokusnya di dana desa yang untuk Ketapang, kemarin ada perubahan dari kegiatan menjadi penyertaan modal, terus sama dengan yang PKTD. Baik, yang pertama di keterangan pangan, karena di sini kita asumsinya ada perubahan kegiatan pembangunan talud. Dari dulu ada 2 kegiatan pembangunan talud dengan total ada 143.500.000 dan 100 juta, berarti 243 juta sekian. Itu dirubah menjadi penyertaan modal ke BUMDes, dan nanti kita tambahkan juga untuk tagging PKT penggunaan bahan baku lokal. Nah, kita masuk dulu yang Ketapang, kita mulai rubah. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan ketika melakukan perubahan APBDes adalah Bapak Ibu rubah terlebih dahulu untuk status APBDes-nya. Seperti biasa ada di menu data entry, Bapak Ibu pilih desanya Bapak Ibu masing-masing. Di sini saya menggunakan contoh desa Keramat. Bapak Ibu rubah untuk status APBDes-nya dari awal menjadi PAK. Jadi kalau kita bicara untuk perubahan, baik perubahan perkades penjabaran ataupun pedes perubahan APBDes, dia status APBDes itu sudah menjadi PAK Bapak Ibu. Jadi sudah tidak di awal lagi. Kita simpan, kita tutup lagi. Terus Bapak Ibu bisa masuk di menu penganggaran, isian data anggaran, balai desa Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu seperti biasa, kata kita ada perubahan dari kegiatan menjadi penyertaan modal, kita kosongkan belanjanya terlebih dahulu Bapak Ibu. Tadi kodenya 4206, 4206. Nah, ada dua, 143.500 dan 100 juta. Kita mulai kosongkan saja untuk belanjanya Bapak Ibu. Nah, ini jangan ditiru ya. Ini masih digelondongkan. Nanti kita kosongkan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Mas, ketika digelondongkan bisa nggak dicairkan? Harusnya tidak bisa, harus di rinci sesuai dengan RAP-nya. Kalau masih gelondong, nanti Bapak Ibu akan kesusahan ketika laporan. Oke, baik, sudah dinolkan. Yang satu juga kita nolkan. Baik, ini dua kegiatan sudah kita nolkan semuanya. Berarti masih ada anggaran dari dana desa sumbernya itu sebesar 243.500 yang bisa kita rubah menjadi penyertaan modal. Sebelum kita rubah, kita juga kosongkan dulu untuk pagu kegiatannya tadi. 4206. Kalau pagunya sudah dikosongkan, Bapak bisa langsung masuk ke pembiayaan 2. Nah, di pembiayaan 2 di sini Bapak bisa jadikan satu di 62201. Nah, berhubung di sini sebelumnya dia sudah ada penyertaan modal BUMDes, sumbernya juga sama dari dana desa, mungkin bisa Bapak Ibu tambahkan lagi, atau mungkin untuk karena kita kan penyertaan modal kan beda ya. Kalau yang BUMDes ini kan mungkin dia tidak ikut Ketapang pendataan awal, dan ini ada pendapat lagi untuk yang Ketapang minimal 20%, atau mungkin ini 30 juga termasuk di total minimal 20%, monggo itu tak kembalikan ke desa. Tapi di sini kita asumsikan yang tadi 240 berapa tadi, 243.500 itu sudah 20%, dan ini masih ada lagi 30 juta. Jadi kita tambahkan saja.
penyertaan model BUMDes. Baiknya di sini ditulis BUMDesnya apa ya, nama BUMDes apa gitu, mekar bersama atau apa, mekar bersama, mungkin ini sebagai contoh saja, bersama. Ini taggingnya kita pilih Ketapang, sumber dananya kita pilih dari dana desa, satuannya LS, jadi 243.500. Oke, kita simpan. Nah, jadi kalau kita baca ini ada 3 kegiatan penyertaan modal. Yang pertama untuk BUMDes 30 juta, untuk BUMDesma 5 juta, dan ketambahan lagi 243.500 untuk BUMDes yang berkaitan dengan Ketapang 20%, minimal 20% yang tadi kita rubah. Baik, ketika sudah di sini sudah ada taggingnya. Jadi menu tagging yang terbaru itu ada di sini, di penganggaran pembiayaan 2. Nanti di bawah uraian Bapak Ibu pilih Ketapang. Kalau sudah Bapak Ibu tutup. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut untuk melakukan perubahan tagging PKTD yang dulu di awal tahun belum ada, tapi sekarang sudah ada untuk taggingnya. Kita buka terlebih dahulu kegiatan apa saja yang akan kita rubah. Yang pertama ada kegiatan dari dana desa, karena dana desa kemarin kan dibagi 7 sektor ya. Nah, 7 sektor ini salah satunya yaitu sektor ke-7, pembangunan berbasis PKT dan penggunaan bahan baku lokal. Nah, kegiatan ini akan kita rubah tagnya menjadi PKT. Nah, sebelum kita rubah kegiatan ini, saya mau jelaskan dulu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tagging untuk yang PKT ini kan agak spesial Bapak Ibu. Spesialnya, jadi ada tagging PKT murni, ada tagging PKT yang beririsan. Beririsan artinya kegiatan, mungkin saya contohkan satu kegiatan di sini. Ini ada 2314 pembangunan talut dusun bendungan. Nah, mungkin kegiatan talut ini dia harusnya tuh masuk tagging infrastruktur publik ya. Harusnya karena dia di non RMAK biasa, cuma pola pelaksanaannya dia swakelola dengan asumsi, untuk realnya saya tidak tahu karena ini bukan milik saya, dengan asumsi kita asumsikan dia untuk upah pekerjanya di atas 50%. Nah, itu kan otomatis dia masuk PKTD pelaksanaannya. Cuma dia untuk taggingnya yaitu masuknya di infrastruktur publik. Beda dengan yang sektor ke-7 ini. Kalau sektor ke-7 ini dia kan sudah masuk tagging dari aplikasi Ombudsman-nya, dari dana desa di sektornya kan langsung masuk di sektor ke-7. Karena dia hanya pure untuk PKT dan penggunaan bahan baku lokal desa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, cuma untuk aplikasi Siskudes kita yang terbaru ini Bapak Ibu, kalau saya cek kembali di referensi taggingnya, setelah saya cek Bapak Ibu, ternyata dari bidang 1 sampai dengan bidang 5 itu belum muncul untuk tagging PKTD-nya. Jadi nanti untuk kegiatan tadi yang dana desa yang pure murni masuk sektor ke-7 itu belum bisa dilakukan tagging PKTD murni. Artinya mungkin nanti untuk kegiatannya kita tagging dulu menggunakan tagging lain-lain, tapi pelaksanaannya menggunakan PKTD. Kalau untuk yang kegiatan lain, mungkin kayak kegiatan fisik biasa, yang dia masuk di tagging infrastruktur publik atau tagging penguatan iklim atau seperti apa dengan pola pelaksanaan PKTD itu bisa dilaksanakan. Nah, mungkin ini contohnya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya sudah ada taggingnya untuk tagging PKTD. Nah, ini udah ada di kode 5 PKTD. Kalau di awal tahun kan belum ada, kalau sekarang udah ada. Cuma karena kita di Pemda itu keterbatasan untuk menambahkan tagging di kode kegiatan selain 9099, jadi kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu, kita cuma bisa mencikapi hal tersebut. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, karena tadi kan sudah dapat nih ada 2 kegiatan yang rencana akan kita ubah taggingnya. Yang pertama di 4204 7 juta dari dana desa yang masuk PKT, sektor PKT, sama kegiatan talut dusun bendungan 100 juta. Ini di non RMAK biasa. Nanti untuk Bapak Ibu, untuk kalau ada kegiatan lain bisa disesuaikan saja. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk untuk melakukan perubahan tagging PKTD-nya.
kita masuk tadi ke kegiatan yang mau dirubah. Tadi ada di 4204 di kegiatan 7 juta. Nah, ini di sini Bapak Ibu kita rubah terlebih dahulu untuk tagging PKTD-nya Mas ada di sini di bawah lokasi kegiatan. Di sini ada pilihan non PKTD atau PKTD. Karena kegiatan ini tadi masuknya di sektor ke-7 dari dana desa, yaitu sektor PKT. Jadi otomatis harusnya di sini dia taggingnya PKTD murni. PKTD murni itu berarti untuk yang kolom ini Bapak Ibu pilih PKTD, yang nanti di kolom tagging ini harusnya juga PKTD. Cuma karena memang belum ditambahkan, belum ada, sudah ada, cuma belum dimasukkan di masing-masing kegiatan yang bisa masuk tergolong PKTD. Nanti mungkin bisa disepakati untuk masing-masing kabupaten Bapak Ibu ini masuknya di tagging apa, bisa dikonfirmkan ke masing-masing admin Siskudis kabupaten, karena nanti kan untuk yang tarik data tagging kan biasanya dari admin kabupatennya ya, biasanya karena kan seringnya ada permintaan data ini terus ditarik. Nah, nanti kan yang bacakan dari admin kabupatennya. Nah, mungkin kalau kasus di Kabupaten Gerobokan untuk yang tadi kegiatan di sektor ke-7 dana desa, sektor PKT, nanti taggingnya bisa pilih tagging lain-lain. Tagging lain-lain kita simpan. Nanti untuk yang kolom PKTD atau non PKTD dipilih PKTD. Jadi kalau Bapak Ibu di sini pilihnya di PKTD, nanti akan muncul juga di belanja dan di SPP-nya. SPP definitif atau di SPJ Banjarnya, seperti itu. Baik, kita simpan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah rubah satu kegiatan yang dia sifatnya PKTD murni. Terus kita rubah juga untuk tadi satu kegiatan yang dia sifatnya tuh tagging beririsan, atau dia tagging untuk kegiatan infrastruktur publik, tapi pola pelaksanaan dia PKTD. Nah, ini saya contohkan di satu kegiatan tadi 100 juta dari dana desa. Di sini kita ubah terlebih dahulu taggingnya, dia masuknya infrastruktur publik, betul. Terus tapi dia pola pelaksanaannya kita asumsikan rapnya kalau yang real di desa pelaksanaan saya tidak tahu ya, karena ini kita pinjam data saja. Ini kita asumsikan rapnya dia untuk upah tenaga di atas 50%. Jadi nanti pola pelaksanaannya dia PKTD, termasuk PKTD. Kita simpan Bapak Ibu. Ini ada problem total baku 100, 100, 200, 143.500, 143.500 sama ini 102. Kita ubah lagi. Empat 445.829. Oke, 445.829, 23 14. 445.829. Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu melakukan perubahan, jangan lupa untuk pagunya setelah dirubah Bapak Ibu rubah ya. Kalau tidak dirubah nanti Bapak Ibu terkendala seperti tadi. Oke, kita cek lagi tadi bendungan kolom PKTD-nya, karena kita asumsikan dia upah di atas 50%, jadi kita pilih PKTD. Baik, sudah. Sekarang kita lanjut ke belanja Bapak Ibu. Kita cari tadi kegiatan yang kita rubah, tadi ada di 4204 yang 7 juta. Nah, ini kebetulan karena dia kegiatannya pemeliharaan Bapak Ibu, harusnya kalau kita bicara pemeliharaan itu masuknya di belanja pemeliharaan. Nah, ini kita selap terlebih dahulu, mungkin dulu buatnya buru-buru karena di sini disclaimer lagi, saya pakai data dulu ketika personal APBDes di awal tahun, jadi mungkin masih banyak data yang belum diperbarui.
Nah, sudah di sini saya coba lihat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika tadi Bapak Ibu klik ketika Bapak Ibu klik tadi di kolom PKTD atau non PKTD, ketika Bapak Ibu pilih PKTD, nanti ketika Bapak Ibu isi belanja, otomatis dia di sini muncul checklist upah PKTD. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu checklist adalah upahnya saja. Kalau nanti ada kegiatan tadi yang dia tagnya beririsan, ada belanja modelnya, ada belanja model bahan bakunya, administrasi kegiatan, itu tidak perlu di checklist. Jadi yang perlu di checklist upahnya saja Bapak Ibu. Ini saya checklist karena ini biar untuk upah, terus disimpan. Sekarang kita coba lanjut untuk yang kegiatan tagging beririsan. Tadi ada di bidang 2. 2314, yang sini maaf salah, yang ini, dan ini kebetulan juga masih gelandang di bahan baku. Nah, ini coba kita sulap lagi semula seperti ini menjadi seperti ini. Nah Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang belum dirinci per belanjanya, nanti bisa dirinci terlebih dahulu sebelum dilaksanakan, karena itu sifatnya wajib, tidak bisa untuk dinikah Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ada rincian belanja seperti ini, bagaimana untuk penandaan upah PKTD pada belanja seperti ini? Jadi Bapak Ibu cukup fokus saja nanti untuk yang di bagian upahnya. Nah, di bagian upah nanti untuk kolom upah ini Bapak Ibu centang. Jadi cukup diubah saja, nanti Bapak Ibu checklist terus disimpan. Mas, bagaimana untuk belanja yang lain kayak administrasi, HOK, modal? Nah, itu tidak perlu dicentang. Jadi yang kita tandai untuk upah PKDD di kegiatan yang tadi pelaksanaannya PKDD itu hanya upahnya saja Bapak Ibu. Baik, setelah sudah, sekarang kita coba cek terlebih dahulu untuk apa saja yang telah kita rubah tadi Bapak Ibu. Jadi kalau studi kasnya digerobokkan karena ini baru perubahan, nanti yang Bapak Ibu ajukan untuk evaluasi di kecamatan nanti pakainya ini Bapak Ibu. Perdesnya pakainya ini. Nanti keramat. Nah, nanti bisa pilih yang draft perubahan. Jadi tidak perlu diposting terlebih dahulu karena kan belum bisa posting, belum ada perdesnya. Jadi nanti Bapak Ibu pilih draft, terus pilihnya yang perubahan Bapak Ibu. Jadi karena kita cuma ngecek saja di satu sumber dana, jadi saya coba cek di sini. Tadi saya rubah ke penyertaan modal. Oke, di sini sudah bertambah dari 35 menjadi 278 karena ketambahan dengan 43500. Baik, selanjutnya kita cek taggingnya yang kita rubah tadi. Karena tadi kan ada yang kita rubah ya menjadi PK tadi ya. Nah, kita pilih rekapitulasi tagging penganggaran, sumbernya DDS, PK tadi kita pilih PKTD karena kita tadi ngerubahnya yang PKTD saja. Nah, di sini sudah muncul ada kegiatan yang masuknya tadi tagging beririsan infrastruktur publik. Dia maksudnya PKTD tadi ada 100 juta yang pembangunan talut, sama satu lagi tadi yang 7 juta. Nah, ini lain-lain karena dia kan maksudnya kita akan tagging di lain-lain, karena nanti mungkin untuk mempermudah penandaan saja di masing-masing kabupaten. Jadi nanti silakan untuk yang tagging yang harusnya murni untuk PKTD, pelaksanaan juga PKTD seperti di sektor ketujuh dana desa, nanti bisa dikomunikasikan ke masing-masing admin Siskudis kabupatennya. Jadi bisa jadi tidak sama karena itu kebijakan lokal untuk menyikapi aplikasinya. Baik Bapak Ibu, kita cek terlebih dahulu tadi struktur publik terubah. Ini ada pembangunan dusun bendungan, dia maksudnya tagging infrastruktur publik tapi keterangannya PKTD.
Dia ada lagi satu, masukin lain-lain. Nah, ini ada pemeliharaan saluran tersier PKTD 7 juta. Jadi kalau misal ini sudah betul Bapak Ibu, silakan nanti bisa diposting. Kalau sudah di ACC kecamatan juga evaluasinya, dan juga sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi dan sudah dijadikan perdes, nanti bisa diposting. Oke, saya disclaimer lagi ya, ini karena kita pakai database awal tahun dan intinya kita pinjam database, jadi ini tidak akan berpengaruh karena kita pakai database yang terpisah dengan database yang Bapak Ibu sekarang pakai. Oke, sudah kita posting. Langsung kita coba praktek tadi yang saya bilang di awal. Kalau kita bicara kegiatan PKTD itu nanti dia akan ada realisasi PKTD. Jadi saya contohkan, saya buatkan satu SPP. Nah, di sini saya contohkan untuk menggunakan SPP definitif. Nanti untuk yang SPP banjir bisa menyesuaikan, tapi intinya kalau kita bicara SPP definitif, nanti untuk yang realisasi PKTD itu ada ketika ngisi SPP definitif, tapi nanti untuk yang banjir realisasi PKTD itu ada ketika Bapak Ibu isi SPJ-nya Bapak Ibu. Jadi kita contohkan yang definitif. Kita buatkan SPP pembangunan talot apa gitu ya. Kita simpan, kita tambahkan. Nah, di sini mungkin saya coba cairkan untuk dua belanjanya 14. Dengan di sini saya coba cairkan upahnya dan saya cairkan belanja modalnya, modal nah belanja bahan bakunya, sorry. Nah, kita simpan. Untuk yang upah kita coba masuk, kita tambahkan upah tukang sal. Ini atas nama siapa, nanti Bapak Ibu coba isi aja. Sekosong ternyata. Suma. Desanya Keramat, alamatnya Keramat, desa. Coba ngosong sama, katakanlah dia pada banknya BRI ya, saya acak aja banknya Bank BRI, NPWP, nanti diisi aja. Ini saya random. Nah, untuk tadi yang saya bilang realisasi PKTD munculnya ketika dia pakainya SPP definitif ada di sini. Jadi yang perlu Bapak Ibu centang nanti untuk realisasi PKTD sesuai yang Bapak Ibu tandai ketika Bapak Ibu isi rapnya. Jadi rapnya kan yang di checklist kan upah PKTD ya. Jadi ini untuk upahnya kita checklist realisasi PKTD. Nanti pengaruhnya di mana? Pengaruhnya itu ada di laporan PKTD Bapak Ibu. Jadi nanti yang kedata di laporan PKTD itu hanya upahnya saja, realisasi upahnya, tidak semuanya seperti itu. Kita coba simpan dan di sini, sorry, ini langsung kita carikan semuanya coba. Nah, ini jangan ditiru, ini karena untuk mempercepat waktu saja, tapi intinya nanti ketika jadi pakai definitif otomatis harus Bapak Ibu isi semuanya di sini lengkap. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Banjar, karena di grup masih boleh Banjar nih untuk yang upah, berarti pakainya Banjar. Oke, ini sudah. Yang model kita juga isi. Katakanlah bahan baku kita gelondongan aja. Ini contoh 40 juta. Kirimnya ke Budi, katakanlah ke CV apa gitu, Rahmat.
pakai bank BCA. Kodenya kita random. Oke, ini tidak saya isi pajak karena kita untuk mempercepat saja. Langsung coba kita finalkan. Oke, coba kita cairkan. Kita coba cairkan. Nah, ketika sudah, Bapak Ibu nanti bisa cek di laporan pertanggungjawaban laporan realisasi PKTD. Nah, di sini muncul Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada pembangunan dusun bendungan RT 3 RW 3 dari DD. Dia anggarannya 100 juta, baru kita cairkan 95 juta, dan 55 juta adalah untuk upah PKTD-nya. Jadi tadi fungsinya ketika Bapak Ibu checklist untuk upah PKTD ketika ngisi RAP dan checklist untuk realisasi PKTD ketika ngisi SPP SPC-nya, seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh untuk yang tadi menggunakan SPP definitif. Kalau nanti jenengan pakai yang Banjar untuk upahnya, nanti ngisinya di SPC. Ketika SPC itu nanti bakal ada di dalam sini. Nanti bakal ada di dalam sini. Ini karena belum saya buatkan SPP jadi tidak muncul, tapi ketika udah jenengan buatkan SPP Banjar, upahnya nanti akan muncul di dalam sini. Bapak Ibu klik saja isi SPC-nya dan nanti akan muncul kolomnya. Kolom realisasi PKTD. Baik, untuk yang PKTD seperti itu. Sekarang kita coba masuk untuk bikin SPP yang penyertaan modal. Jadi itu ada juga yang penyertaan modal tadi sudah kita buat. Nanti akan ada taggingnya juga. Kita masuk ke SPP pembiayaan. Kita tambahkan. Kita sih dan BUMDes apa tadi, aku lupa soalnya. Nah, kita simpan, kita tambahkan. Nah, ini sudah masuk anggarannya. Tadi yang khusus untuk penyertaan modal kan 243.500 ya kalau nggak salah ya. Yang khusus ketapang penyertaan modal 243.500. Oh, sorry, ini uraian penyertaan modal ketapang. Nanti orangnya bisa diisi, bisa disesuaikan penyertaan modal apa. Nominalnya 243.500 tadi kalau nggak salah, aku lupa. Nah, di sini ada menu tagging baru. Nah, ini bisa dimasukkan menu tagging ketapang. Jadi selain Bapak Ibu tadi input untuk tagging ketapang ketika ngisi pembiayaan 2 di penganggaran, Bapak Ibu juga input untuk tagging ketapang ketika bikin SPP pembiayaannya. Itu khusus yang pembiayaan masuk di ketahanan pangan, seperti itu. Jadi tinggal diisi semuanya. Belum disapa gitu, tulis apa, alamat diisi, kodenya katakanlah aku pakai ini aja, gitu. Terus disimpan baik.
Bapak Ibu simpan, terus bisa Bapak Ibu finalkan SPP-nya. Kita sudah difinalkan, nanti bisa lanjut Bapak Ibu cairkan. Nah, ini sudah masuk, otomatis dia ke SPC-nya. Kita cek untuk realisasi laporan taggingnya apakah sudah masuk ke Ketapang apa belum. Di mana tadi? DS perkataannya enggak usah diklik. Nah, bisa dilihat dia sudah masuk di ketahanan bangun, ada penyertaan modal BUMDes 243 500. Seperti itu Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu eksekusi di masing-masing desa dan bisa disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan apa yang dirubah. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.